Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendemonstrasikan kontekstual modul 1.1 mengenai tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Rofik Lalaimawan dari CGP Angkatan 10 di SMA Negeri 1 Wirosari. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara merupakan pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Masih ingat tentang trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Nah, yang pertama, ing ngarsa Suntolodo yang memiliki suatu arti di depan menjadi teladan. Kita seorang pendidik, kita harus memberikan suatu contoh-contoh yang baik untuk anak didik kita. Yang kedua, ing Matya Mangun Karso yang memiliki suatu arti di tengah membangun motivasi. Nah, kita sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan suatu motivasi-motivasi yang positif untuk karakter peserta didik masing-masing. Yang ketiga, Tutwuri Handayani yang memiliki suatu arti di belakang memberi dorongan. Nah, kita sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan suatu dorongan-dorongan yang positif terhadap anak didik kita demi masa depannya. Peran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun anak mencapai kodratnya. Yang kedua, tukang kebun kehidupan. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Dan yang keempat, pendidikan yang berpihak pada anak. Menuntun anak mencapai kodratnya. Nah, kita sebagai seorang pendidik dalam menuntun harus sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Tukang kebun pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun kehidupan, seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Seorang petani menanam suatu tumbuhan yang berbeda-beda, tetapi memiliki suatu cara yang berbeda pula untuk merawat tanaman yang berbeda-beda. Seperti kita seorang pendidik harus memberikan suatu dorongan motivasi yang berbeda juga terhadap anak-anak didik kita sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan budi pekerti merupakan yang paling tepat di dalam suatu keluarga. Keluarga merupakan tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter yang baik bagi seorang anak. Kita sebagai seorang pendidik harus bekerja sama dengan orang tua untuk membimbing, menuntun anak membentuk suatu karakter sosial yang baik. Pendidikan yang berpihak pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus bisa melayani berbagai bentuk kebutuhan anak yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Seorang pendidik memberikan kemerdekaan pada murid untuk berpikir kritis, kreatif, dan mengembangkan ide-idenya dalam rangka mencapai tujuan belajarnya. Implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah kami. Di sekolah kami menanamkan karakter dan budi pekerti. Salah satunya interaksi guru dan siswa di kelas. Pada saat pembelajaran, seorang pendidik harus membimbing dan mengarahkan dalam saat kegiatan belajar. Kita membuat modul pembelajaran yang variatif berdasarkan kebutuhan siswa dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Pertama, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam. Seorang pendidik harus bisa mengaitkan pelajaran yang ada di alam sekitar kita di dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa. Yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman. Kita tidak bisa dipungkiri zaman sekarang adalah zaman teknologi, maka dari itu seorang pendidik harus bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran
mengenai tentang apa yang sedang dibutuhkan oleh siswa. Ekstrakurikuler. Di sekolah kami, berbagai ekstrakurikuler yang sesuai bakat dan minat anak merupakan kodrat alam. Yang pertama, ekstra pramuka. Ekstra pramuka merupakan suatu ekstra yang wajib harus dilakukan oleh siswa di dalam sekolahan. Yang kedua, ekstra paskibraka. Yang ketiga, ekstra tari. Yang keempat, ekstra PMR. Di sekolah kami banyak ekstra-ekstra untuk pembelajaran minat bakat peserta didik. Penanaman karakter. Di sekolah kami, penanaman karakter adalah karakter cinta tanah air, cinta lingkungan, bergotong royong, serta religius. Pertama, cinta tanah air. Di sekolah kami, setiap hari Senin diadakan yang namanya upacara bendera. Yang kedua, penanaman budi pekerti. Setiap siswa sebelum masuk di dalam halaman sekolah diwajibkan untuk bersalaman kepada Bapak Ibu guru yang ada di depan gerbang. Yang ketiga, cinta lingkungan dan gotong royong. Di sekolah kami setiap hari Jumat diadakan yang namanya Jumat bersih. Kita saling bersama-sama bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar sekolah. Yang keempat, religius. Di dalam sekolah kami kemarin salah satunya adalah mengadakan yang namanya pesantren kilat di dalam bulan suci Ramadan. Tantangan dan solusi pemikiran Ki Hajar Dewantara, menurut kami, tantangan yang pertama, kurangnya kerjasama yang baik antara orang tua dan pihak sekolah dalam pembentukan budaya dan karakter baik siswa, maupun pengembangan bakat dan minatnya dalam rangka mencapai tujuan pembelajarannya. Solusinya, melakukan komunikasi yang intens dan berkelanjutan dengan orang tua, sehingga karakter baik yang telah dibentuk di sekolah dapat diterapkan kembali di rumah dan juga agar orang tua mampu membersamai anak menyesuaikan dengan program sekolah sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tantangan yang kedua, pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Solusinya, dilaksanakan workshop yang membantu guru untuk mengembangkan diri dalam proses pembelajaran yang terpusat pada anak. Selain itu, dengan adanya platform Merdeka Mengajar, seorang guru bisa belajar dengan mandiri. Tantangan yang ketiga, masih ada guru yang kurang dalam membuat media pembelajaran yang inovatif guna mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi. Solusinya, guru mengikuti berbagai workshop untuk mengembangkan diri dalam pembuatan media pembelajaran serta memanfaatkan komunitas belajar yang ada di sekolah untuk berbagai praktik baik. Demikian pemaparan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam guru penggerak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.